Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Sulwamu. Saya mahasiswi S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sementara Kupang. Di video ini saya akan membahas tentang konsep diri. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Transkultural Keperawatan 2. Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan individu tersebut dengan orang lain. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi bahwa sadar maupun tidak sadar. Konsep diri memberi kita kerangka acuan yang mempengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Macam-macam konsep diri, ada 2 macam konsep diri adalah sebagai berikut. Dan yang pertama konsep diri negatif, dan yang kedua konsep diri positif. Konsep diri negatif, mereka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan bersikap pesimis pada kompetensi. Dan yang kedua, konsep diri positif, yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu diuji oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri adalah yang pertama, dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan orang lain, dan yang kedua, ditandai dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan lingkungan, dan yang ketiga, negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif, dan yang keempat merupakan aspek kritikal yang mendasar dan membentukkan perilaku individu. Hal-hal yang penting dalam konsep diri adalah yang pertama, nama dan panggilan anak, dan yang kedua, pandangan individu terhadap orang lain, dan yang ketiga, suasana keluarga yang harmonis dan penerimaan keluarga. Komponen konsep diri. Komponen konsep diri terdiri dari citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas. Citra tubuh. Body image atau citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan dinamis karena secara konstan berubah seiring dengan persepsi dan pengalaman-pengalaman baru. Body image atau citra tubuh berkembang secara bertahap selama beberapa tahun, dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur, fungsi, kemampuan, dan keterbatasan mereka. Body image atau citra tubuh dapat berubah dalam beberapa jam, hari, minggu, ataupun bulan, bergantung pada stimuli eksternal dan tubuh, perubahan aktual, dan penampilan struktur dan fungsi. Ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau disukainya, sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkan cita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tanpa individu tersebut melahirkan menyesuaikan diri. Ideal diri berperan sebagai pengatur internal dan membantu individu mempertahankan kemampuan menghadapi konflik atau kondisi yang membuat bingung. Ideal diri penting untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan mental. Pembentukan ideal diri dimulai pada masa kanak-kanak, dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan dirinya yang memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu, individu menginternalisasikan harapan tersebut dan akan membentuk dari dasar ideal diri. Pada usia remaja, ideal diri akan membentuk melalui proses identifikasi pada orang tua, guru, dan teman. Pada usia yang lebih tua dilakukan penyesuaian yang merefleksikan
berkurangnya kekuatan fisik, dan perubahan peran serta tanggung jawab. Harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Mereka yang menilainya dirinya positif, cenderung bahagia, sehat, berhasil, dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya, individu yang akan merasa dirinya negatif, relatif tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai atau tidak diterima di lingkungannya. Harga diri dibentuk sejak kecil dari adanya penerimaan dan perhatian. Harga diri akan meningkat sesuai dengan peningkatan usia. Harga diri akan sangat mengancam pada saat pubertas karena pada saat ini harga diri mengalami perubahan karena banyak keputusan yang harus dibuat menyangkut dirinya sendiri. Peran adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada tiap waktu sepanjang daur kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal dirinya. Yang terakhir adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada duanya. Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak bersamaan dengan berkembangnya konsep diri. Dalam identitas diri ada otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri, dan menerima diri.